Selamat malam, saya akan menjelaskan ujian matematika diskrit pada tanggal 1 bulan 9 2022 nomor yang pertama soalnya adalah jika penyelidikan berlanjut maka bukti baru ditunjukkan. Yang kedua, bukti baru tidak ditunjukkan atau pejabat terlibat. Penyidikan berlanjut, bukti baru tidak ditunjukkan merupakan syarat cukup bagi pejabat yang tidak terlibat. Oleh karena itu, bukti baru ditunjukkan. Tentukanlah nilai kebenaran argumen di atas. Jawabannya adalah pada argumen di atas yang pertama adalah benar bahwa apabila ingin melanjutkan penyelidikan maka harus ada bukti baru yang ditunjukkan. Yang kedua adalah argumen yang kedua adalah tidak benar karena tidak ada bukti kuat atau bukti baru sehingga pejabat terlibat. Argumen yang ketiga adalah maka benar penyelidikan tetap berlanjut meskipun bukti baru tidak ditunjukkan dan tidak bisa menetapkan pejabat yang tidak terlibat, atau dalam kasus ini penyelidikan masih jalan untuk mengumumkan bukti baru yang sedang digali. Dan argumen yang keempat adalah maka benar bukti baru ditunjukkan untuk mengemukakan fakta apakah pejabat terlibat atau tidak. Jadi kesimpulan argumen di atas adalah penyelidikan tetap harus berjalan walau sudah menemukan bukti baru atau belum, karena dengan dilakukannya penyelidikan maka bisa mengemukakan fakta yang sebenarnya apakah pejabat terlibat atau tidak. Yang nomor 2 itu apakah jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat? Gunakan induksi matematika. Jawabannya adalah saya menggunakan langkah basis, yaitu n sama dengan 1, i sama dengan 1 kuadrat, i sama dengan 1 adalah benar. Saya menggunakan langkah induksi, asumsi n sama dengan k benar jika 1 plus 3 plus 5 plus sampai plus 2k min 1 sama dengan k kuadrat. Buktikan nk plus 1 juga benar. 1 plus 3 plus 5 plus 2k min 1 plus 2k plus 1 min 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. K kuadrat dan k kuadrat plus 2k plus 2 min 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. K2 plus 2k plus 1 sama dengan k plus 1 kuadrat dipecah jadi k plus 1 kuadrat sama dengan k plus 1 kuadrat, itu adalah benar. Jadi jawabannya adalah terbukti bahwa jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat adalah benar. Yang nomor 3 adalah tentukan jumlah kemungkinan yang dapat terjadi untuk event berikut. Membuat plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 huruf diikat oleh 4 angka. Ingat, tidak ada plat nomor kendaraan di angka 0 di jalanan. Jawabannya adalah 26 kali 26 kali 26 kali 26 kali 10 kali 10 kali 9, karena tidak ada plat kendaraan seperti A 0 0 0 0, A B 0 0 0 0 sampai Z 0 0 0 0. Pertanyaan nomor 5 adalah bila isi menyatakan banyaknya elemen himpunan S1 di mana X per 1 lebih kecil X lebih kecil 100 X bilangan bulat terdapat 3 himpunan bagian dari S, yaitu himpunan A, B, dan C. Diketahui A sama dengan 10K, B 7 plus 2K, C 8 plus 2K, A himpunan B 12K. Gambarkan diagram Venn, tentukan nilai K, B tentukan jumlah elemen masing-masing himpunan A, B, dan C. Jawabannya dengan asumsi bahwa X bilangan bulat positif, maka S 1, 2 sampai dengan 100 dan S sama dengan 100. A himpunan B himpunan C, S dikurang A himpunan B himpunan C, aksen sama dengan 100 per 40 sama dengan 60. A himpunan B himpunan C, A plus B plus C sama dengan A, B sama dengan AC dikurang AC kurang BC plus A B C. 60 sama dengan 10 plus K plus 7 plus 2K tambah 8 plus 2K sama dengan 2 plus K sama dengan 3 plus K, 2K plus K. 60 sama dengan 20 plus 2K sama dengan K sama dengan 20. Jumlah elemen masing-masing himpunan A sama dengan 10 plus K, 10 tambah 20 sama dengan 30, B sama dengan 7 plus 2K sama dengan 7 plus 2 kali 20 sama dengan 47, C 8 plus 2K sama dengan 8 plus 20 ke 20 sama 48. Ini adalah diagram Venn-nya. Nomor 6. Misalkan R adalah relasi habis membagi atau ditulis R, ARB atau AB, artinya bila ada B per A adalah bilangan bulat untuk A, B, H sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 32, 36.
Apakah R bersifat reflektif pada H? Jawabannya adalah reflektif. Jawabannya iya, karena setiap anggota H habis membagi dirinya sendiri. B. Apakah R bersifat simetrik pada H? Jawabannya adalah simetrik. Jawabannya tidak, karena 1, 2, maka 2 tidak habis membagi 1. Dan jika A, R, B, B, R, A sama dengan B, A, B, H per definisi terakhir ini disebut antisimetris. C. Apakah R bersifat transitif pada H? Jawabannya adalah transitif. Jawabannya iya, karena A, R, B, B, R, C misalnya 2 dan 3 atau 6, maka 2 atau 6 perlu diingat di sini bahwa sisi kiri sebelum maka harus berlaku terlebih dahulu. Apakah H, R suatu relasi ekuivalen atau poset? Jawabannya jadi relasi R pada himpunan H itu bukan relasi ekuivalen, tetapi itu adalah suatu poset. Nomor 7 adalah untuk rangkaian gate berikut tentukan keluaran kemudian sederhanakan dengan cara Karnaugh map. Ini keluarannya outputnya adalah X plus Y, aksen X plus 7 plus aksen Y plus aksen Z. Outputnya adalah X plus Y plus aksen X plus Z plus aksen Y plus Z. Karnaugh mapsnya adalah F sama dengan X aksen Y aksen Z aksen plus X aksen Y Z aksen plus X Y aksen Z aksen plus X Y Z aksen plus X Y Z sama dengan X Y plus Z aksen. Nomor 8. Tabel berikut menunjukkan jarak antara 6 kota besar di Indonesia. Ini pada tabelnya, gambarkan grafik dari tabel di atas dan tentukan pohon parenting minimumnya. Ini jawabannya adalah gambar grafik mempresentasikan tabel. Tentukan pohon perentangnya dan bobot minimumnya adalah 10 plus 10 plus 10 plus 20 plus 25 sama dengan 75. Nomor 9. Ada 6 jenis zat kimia yang perlu disimpan di dalam gudang. Beberapa pasang dari zat itu tidak dapat disimpan di dalam ruangan yang sama karena campuran gasnya bersifat eksplosif atau mudah meledak. Untuk zat yang semacam itu perlu dibangun ruang-ruang yang terpisah yang dilengkapi ventilasi dan penyedot udara keluar yang berlainan. Jika lebih banyak ruangan yang dibutuhkan, berarti lebih banyak ongkos yang harus dikeluarkan. Karena itu perlu diketahui berapa banyak minimum ruangan yang diperlukan untuk dapat menyimpan semua zat kimia yang dengan aman. Berikutnya adalah daftar pasangan zat kimia yang tidak dapat disimpan dalam ruangan yang sama. Ini pada tabel zat kimia, ada tabel pertama zat kimia, yang kedua tidak dapat disimpan bersama zat kimia. Jawabannya adalah menggunakan metode algoritma Powell. Simpul, ada simpul dan derajat warna. Ini tabelnya, jadi jumlah minimum ruangan yang dibutuhkan untuk menyimpan semua zat kimia tersebut adalah 3 ruangan. Dan yang terakhir nomor 10, rancanglah sebuah DFA atau otomata keadaan hingga non-deterministik yang menerima untai pada AB dan dapat menerima untai sistring yang mempunyai sifat mengandung A, BB atau BA. Jawabannya adalah berikut tabel transisi dengan transisi untuk NFA. Dapat dilihat dari gambar di atas adalah ada suatu state yang diberi input menuju ke beberapa state atau S0 yang diberi input B bisa menjadi ke S0 dan S1. Lalu dikonversikan menjadi FA dengan cara membuat state baru berupa gabungan dari S0 dan S1. Lalu untuk state S0 S1 jika diberikan input A, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan yaitu S0 dan S1. Lalu untuk state S0 S1 jika diberikan inputan B, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan B yaitu S0 dan S1. Berikut tabel transisi dan diagram transisi untuk DFA. Dan ini hasilnya dan state diagramnya. Sekian dan terima kasih, selamat malam.